Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Mulyada Mopolii. Saat ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Pokok-pokok Ajaran Islam. Pengertian keimanan menurut akidah Islam. Kata akidah menurut bahasa Arab adalah kata kerja akdun atau akoid, berarti akal atau ikatan. Secara istilah, akidah adalah sesuatu yang wajib yang diyakini tanpa keraguan. Sedangkan maksud dari akidah Islamnya adalah meyakini secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Definisi akidah disebut perkataan, kepercayaan, atau keimanan. Iman merupakan unsur utama kepada akidah. Iman, perkataan Arab, berarti percaya yang merangkumi pengakuan, ikrar dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mempraktekkan dengan perbuatan. Iman itu ialah mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan perbuatan atau tingkah laku. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang menjelaskan ciri-ciri orang mukmin yang sebenarnya, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan, serta siap berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah tanpa goyah dalam pendiriannya. Ayat ini menegaskan bahwa keimanan sejati dibuktikan dengan amal, bukan sekedar ucapan lidah, dan mereka yang memenuhi syarat tersebutlah yang benar-benar diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada surat Al-Anfal ayat 2-4 menjelaskan ciri-ciri orang mukmin sejati, yaitu hatinya bergetar saat nama Allah disebut, keimanannya bertambah saat ayat-ayatnya dibacakan, mereka bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Orang yang beriman yang memiliki sifat ini akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan dosa, dan rezeki yang mulia. Kedudukan akidah Islamiyah. Pengutusan para rasul adalah untuk menyampaikan pesan Allah, dakwah, yang pada intinya mengajak manusia untuk mengenal dan beribadah hanya kepadanya, serta berbuat kebaikan. Kewajiban pertama bagi manusia dewasa yang berakal mukallaf adalah mengenal Allah dengan meyakininya, baik melalui dalil nakli, wahyu rasul, maupun dalil akli, merenungkan ciptaannya. Tujuan utama diutusnya para rasul adalah untuk membimbing manusia menyerukan pada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf baik, serta mencegah dari kemungkaran buruk. Sedangkan materi dakwah utama adalah ajaran yang berisi kebenaran tentang Allah, keesahannya, tauhid, dan perintah untuk menyembahnya. Karakteristik akidah Islamiyah. Pertama, keotentikan sumber. Akidah Islamiyah bersumber dari Al-Quran dan hadis yang otentik. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan ulama. Keduanya merupakan sumber yang dapat dipercaya dan tidak dapat diubah. Berpegang teguh pada prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Akidah Islamiyah menekankan pentingnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini berarti bahwa seorang muslim harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajarannya, serta mengikuti contoh dan petunjuk Rasulullah SAW. Dengan berserah diri, seorang muslim dapat mencapai ketenangan dan kebahagiaan hidup. Sejalan dengan fitrah yang suci. Akidah Islamiyah sejalan dengan fitrah manusia yang suci. Fitrah adalah sifat dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, yaitu kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islamiyah membantu manusia untuk mengembangkan fitrahnya dan mencapai kesempurnaan hidup. Mata rantai sanadnya sampai pada Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in serta para imam yang mendapatkan petunjuk.
Akidah Islamiyah memiliki mata rantai sanad yang kuat dan terpercaya, yaitu rantai periwayatan yang bersambung dari Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang mendapat petunjuk. Sanad ini memastikan bahwa ajaran Islam yang disampaikan kepada kita adalah asli dan tidak berubah. Jelas dan gamblang. Akidah Islamiyah jelas dan gamblang, tidak kabur atau samar. Al-Quran dan hadis memberikan penjelasan yang jelas tentang ajaran Islam sehingga seorang muslim dapat memahami dan mengamalkan ajaran tersebut dengan yakin. Bebas dari keracunan, kontradiksi, dan kesamaran. Akidah Islamiyah bebas dari keracunan, kontradiksi, dan kesamaran. Al-Quran dan hadis tidak mengandung kontradiksi atau kesamaran, karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui. Akidah Islamiyah memberikan jawaban yang jelas dan pasti tentang berbagai persoalan hidup, sehingga seorang Muslim dapat yakin dan percaya diri dalam menjalankan hidupnya. Fungsi akidah Islamiyah menopang seluruh perilaku, membentuk dan memberi corak warna kehidupan dalam hubungan dengan makhluk lain dan hubungannya dengan Tuhan. Akidah keyakinan akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam pengabdian dan penyerahan dirinya secara utuh kepada Zat yang Maha Besar. Iman memberikan daya dorong utama untuk bergaul dan berbuat baik sesama manusia tanpa pamrih. Dengan iman, seorang muslim akan senantiasa menghadirkan dirinya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah sebagai filter penyaring budaya-budaya non-Islam atau sekuler. Akidah adalah dasar fondasi. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, serta memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalat akidahnya. Seseorang tidak akan dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah yang benar. Ibadah dan syariah. Ibadah artinya adalah penghambaan, pengabdian, ketundukan seorang hamba Allah sebagai makhluk ciptaan Allah kepada Zat yang menciptakan Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terbagi dua, yaitu ibadah maddah dan ibadah ghairu maddah. Syariah atau syariat mempunyai arti tata aturan dalam Islam, di mana Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan penganutnya yakni umat Islam. Sumber-sumber syariah yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Akhlak. Akhlak menurut Ibnu Miskawai adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan akal pikiran lagi. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran lagi. Sedangkan akhlak menurut Abu Dinata, perbuatan yang tergolong dalam perbuatan akhlak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah melekat menjadi kepribadian dan karakternya. Perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran lagi. Perbuatan yang timbul atas kemauan orang yang mengerjakannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar dirinya. Perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bukan main-main atau berpura-pura, sebagaimana yang demikian itu sering terjadi dalam sandiwara. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan karena semata-mata atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis akhlak. Akhlak itu ada akhlak